Seorang guru SD di Pemalang, Jawa Tengah melecehkan 4 siswinya di ruang kelas saat pelajaran ekstrakurikuler. Sementara adegan asusila yang disiarkan langsung di platform media sosial menghebohkan jagat maya di Palembang, Sumatera Selatan. Polres Pemalang mengamankan seorang pria berusia 37 tahun karena diduga melecehkan 4 anak di bawah umur. Pelaku merupakan guru honorer di sebuah sekolah dasar negeri di wilayah Bodeh, Pemalang. Aksi pelaku terbongkar setelah keempat korban yang duduk di kelas 4 SD menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya masing-masing. Orang tua korban melaporkan kejadiannya ke Polres Pemalang. Pelaku melakukan perbuatannya berulang kali sejak awal tahun 2024 sampai bulan Mei 2025 di sejumlah ruangan di lingkungan sekolah tempatnya mengajar. Sekolah tersebut baik itu di ruang UKS maupun di ruang guru. Sesampainya di sana kemudian mata anak korban ini ditutup menggunakan selempang petugas upacara. Jadi mata korban ini ditutup, kemudian pada saat mata korban ini ditutup, disitulah pelaku melakukan aksi. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga akumulasi hukuman. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Warga Palembang digegerkan siaran langsung di media sosial yang menampilkan adegan asusila. Video ini pun viral dan ramai kecaman warganet. Polisi pun akhirnya bertindak dan mengamankan pemeran pria dalam video tersebut. Pelaku diamankan beserta barang bukti, ponsel, kaos, serta celana yang digunakan. Sebelumnya pelaku sempat mengunggah video permintaan maaf dan berdalih dalam pengaruh minuman keras. Di hadapan petugas pelaku mengakui perbuatannya yang dilakukan di sebuah tempat pijat. Sementara teman wanitanya sama sekali tidak mengetahui rekaman tersebut. Motifnya demi mendapatkan pengikut di media sosial dan endorse. Asusila yang dibuatnya secara live oleh yang dilakukan oleh tersangka. Jadi berapa tersangka yang zaman nemu? Kalau untuk saat ini masih satu orang aja tersangka dari yang memang sengaja dia membuat video itu, ya. Hingga kini polisi masih memeriksa kasus ini, sementara akibat perbuatannya pelaku dijerat undang-undang tentang ITE. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap modus yang dilakukan guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan saat melakukan pelecehan seksual terhadap anak muridnya yang masih di bawah umur. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, seorang ibu rumah tangga dan anaknya dilecehkan tetangganya hingga harus mengungsi ke kandang ayam. Fakta baru ditemukan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyidikan kasus pencabulan oleh seorang guru mengaji di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial AF yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku mencabuli anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Tersangka berusia 54 tahun itu berpura-pura mengajar hadas atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah. Polisi awalnya menerima laporan 2 korban, namun terus bertambah hingga menjadi 10 orang. Jumlah korban kemungkinan masih bertambah mengingat perbuatan tersangka dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Korban takut melapor ke orang tua karena diancam oleh tersangka. Mereka ini diintimidasi bahwa mereka diancam, akan dipukul atau ditampar apabila bilang atau melaporkan ke orang tua atau melaporkan ke orang lain. Kemudian diiming-imingi juga uang yang relatif masing-masing berbeda, ada yang 10.000 sampai 25.000 rupiah. Korban ini jenis kelaminnya apa, Bu, dan usianya berapa ya? Untuk korban sejauh ini perempuan, untuk usia relatif dari usia 9 sampai 12 tahun. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya Allah, masalah apa ini? Seorang pria berteriak dan berontak saat hendak ditangkap polisi karena melecehkan seorang ibu dan anak di bawah umur di Pemalang, Jawa Tengah. Usai ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Polres untuk menjalani proses hukum. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku sudah beberapa kali melecehkan anak korban.
Sementara ibunya dilecehkan 1 kali saat ditinggal suaminya. Karena takut dengan ancaman pelaku, keluarga korban sempat mengungsi ke sebuah kandang ayam yang letaknya cukup jauh dari perkampungan. Lebih dari 1 kali, di mana itu merupakan kasus pencabulan dengan cara itu masih kami dalami ya Pak, masih kami dalami terkait dengan ada atau tidaknya ancaman dari si pelaku kepada para korban ini sedang kita dalamin. Perlu kami sampaikan juga bahwa di sini kita melakukan penegakan hukum ini, kita juga berkoordinasi dengan Dinas UPTD PPA Kabupaten Pemalang. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Viral, seorang pria oknum kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang juga warganya. Sementara itu 2 remaja menjadi korban penganiayaan geng motor di Kota Cimahi, Jawa Barat. Ini nggak kuurus. Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi geng motor terekam kamera pengawas saat memberhentikan 2 remaja di kawasan Jalan Pojok Utara Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Tanpa banyak bicara, para pelaku pun langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka di lengan dan dibawa ke rumah sakit setempat guna mendapat perawatan medis. Polisi mendapat laporan warga telah menggelar olah TKP dan memburu pelaku yang diduga merupakan geng motor. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria di Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Pria itu terekam kamera diduga memamerkan senjata api dan mengaku sebagai anggota Ring 1 Istana. Satunya istana sebenarnya, ini fungsinya saya punya begini. Kalau saya anak kecil. Iya, tahu. Iya, tahu nggak usah pakai. Bukan wilayah nembak gua. Bukan tembak gua. Bukan wilayah saya gitu loh. Iya tahu. Saya menyampaikan Pak Adi. Saya nggak megang nomor Pak Adi. No, Jabidi megang. Pria yang bertubuh gempal berdebat dengan warga terkait sengketa lahan di Depok, Jawa Barat. Ia sempat menunjukkan benda diduga senjata api dari balik bajunya dan mengaku sebagai anggota Ring 1. Peristiwa itu terjadi pada saat ia menanyakan barang dalam rumah yang hendak digusur oleh Satpol Pamong Praja. Pria itu diketahui sudah tinggal selama beberapa tahun ini di lokasi dan memiliki usaha penjualan sapi. Angkat-angkat baju begini, ada pistolnya. Iya, ngasih unjuk. Iya, ngasih unjuk. Soalnya saya juga panik juga, Pak. Udah kok ini ngangkat-ngangkat baju ada pistol, saya panik, Pak. Saya rasa ngeri juga. Ya, ada apa nih kalau sampai begini gitu. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait identitas pria yang melakukan pengancaman tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.